Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Anak-anak ibu, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tata cara perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum kita masuk pada materi ini, ada baiknya Ananda harus tahu mengenai tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi ini. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi ini yang pertama, Ananda harus mampu menjelaskan mengenai tata cara dari perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, Ananda harus mampu menjelaskan kesepakatan dasar dalam melakukan proses perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, Ananda harus mampu mendeskripsikan mengenai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, ketiga tujuan pembelajaran inilah yang harus Ananda pahami dan mengerti pada materi kita pada hari ini. Anak-anak ibu, undang-undang sudah dilakukan 4 kali perubahan atau yang dinamakan amandemen. Perubahan yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Yang kedua itu pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Kemudian yang ketiga itu pada tanggal 9 November tahun 2001. Dan yang terakhir itu pada tanggal 8 Agustus tahun 2002. 4 kali sudah undang-undang dilakukan perubahan. Nah, dalam melakukan perubahan ini tentu ada tata cara atau proses dalam melakukan perubahan. Melakukan perubahan terhadap undang-undang itu merupakan salah satu tugas dari suatu lembaga yang dinamakan lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang dimana salah satu dari tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Nah, bagaimana tata cara dalam melakukan perubahan terhadap undang-undang? Yang pertama, dalam melakukan perubahan undang-undang terhadap pasal-pasal itu harus diusulkan 1/3 dari anggota MPR. Jadi 1/3 dari anggota MPR itu mengusulkan untuk dilakukan perubahan. Kemudian yang kedua, mengenai usul perubahan terhadap pasal-pasal itu harus jelas bagian mana yang harus dilakukan perubahan dan disertai alasan kenapa dilakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, mengenai usul perubahan itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Kemudian yang keempat, keputusan mengenai persetujuan perubahan undang-undang itu harus disetujui 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara itu tidak boleh dilakukan perubahan. Nah, itulah tata cara dalam proses perubahan undang-undang. Nah, dalam melakukan proses perubahan undang-undang, tentu ada kesepakatan dasar dalam melakukan proses perubahan undang-undang. Yang pertama, dalam melakukan perubahan itu tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar ini dibuat berdasarkan sejarah negara yang begitu panjang. Jadi kalau kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar itu berarti sama saja kita mengubah sejarah dari negara kita. Yang kedua,
tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keempat, dalam melakukan perubahan itu dilakukan secara adendum. Artinya apa? Menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal-pasal yang lama. Nah, itulah kesepakatan dasar dalam melakukan proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, mengenai ketetapan MPR, ada yang tahu apa itu ketetapan MPR? Nah, ketetapan MPR adalah putusan yang dibuat oleh MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat baik ke dalam maupun keluar dari anggota MPR. Ketetapan MPR ini merupakan wujud dari peraturan perundang-undangan yang sah dan dilegitimasi oleh negara. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mengerti dan memahaminya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.